Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok begini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ribet amat ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita punya waktu yang terbatas. Kita mulai saja taklim ini pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah, bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid Rizqal Hasanah ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan, dan kekhilafan mereka selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan baca Fatihah ini kita bertawasul dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua dan kepada siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, rezeki yang luas yang diberkahi oleh Engkau, ya Allah, sehingga membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, yang berbakti kepada orang tua mereka, yang mana mereka itu, ya Allah, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas yaitu 3 dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala, apa kata Ibnu Mas'ud? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ayyul dzambi a'dzamu, dosa apa yang paling besar itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, an taj'ala lillahi niddah wa huwa khalaqaka. Engkau mensekutukan Allah, engkau membuat tandingan kepada Allah, sedangkan Allah itu adalah Tuhan yang sudah menciptakanmu. Itu satu, itu termasuk dosa yang paling besar nomor pertama. Kemudian qultu summa ayyu, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah yang menjadi dosa besar itu? Kata Rasul, qala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu itu makan bersamamu. Artinya membunuh anak karena takut miskin. Itu dosa yang kedua, termasuk dosa besar. Dosa besar yang ketiga ditanya oleh Ibnu Mas'ud ini, qultu summa ayyun, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Allah bersabda Rasulullah, dosa besar yang ketiga adalah antuzania halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosa besar yang ketiga. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kesahihan hadis ini tidak perlu diragukan lagi. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara garis besar, hadis ini memuat tiga hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan seseorang. Ya, yang pertama, di sini engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Artinya adalah engkau melakukan perbuatan syirik besar yang ia itu adalah sebesar-besarnya dosa dan maksiat. Itu satu. Jadi di antara dosa yang paling besar, ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Az-Zahabi. Judul bukunya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tema 74 dosa besar. Nah, di antara dosa yang paling besar itu, ya, dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Nah, di dalam hadis ini dikatakan, siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang menciptakanmu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Saking besarnya dosa mensekutukan Allah ini, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan memberikan ampunan. Berupa dosa apa yang tidak akan pernah diberikan ampunan oleh Allah? Yaitu mensekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah.
Ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa itu selain syirik masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak diberikan ampunan seperti apa? Kalau orang yang melakukan dosa syirik ini sampai dia mati, sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidak bertaubat atas dosa syiriknya tersebut. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman. An-Nisa ayat 58 Allah berfirman. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adli. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Dan apabila engkau memutuskan satu keputusan hukum di antara manusia, maka antahkumu bil adli, berhukumlah engkau dengan adil. Berdasarkan ayat ini, para ulama semua sepakat dan berkonsensus. Ada dua hal amanah yang paling besar yang Allah amanahkan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Bangsa apapun manusia itu, suku apapun manusia itu, orang kota, apakah orang desa, manusia itu, pokoknya siapapun manusia. Diberikan oleh Allah dua amanah yang wajib ditunaikan dan wajib dilaksanakan oleh setiap manusia itu. Nah, amanah yang pertama adalah amanah yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua, amanah yang berhubungan dengan hak-hak sesama hamba Allah dan sesama makhluknya Allah. Nah, amanah yang pertama yang berhubungan dengan hak-haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap manusia, yaitu tauhidullah wahdah. Manusia wajib mentauhidkan Allah dan tidak ada pilihan. Wajib mentauhidkan Allah. Siapapun manusia, iya. Bangsa apapun dia, iya. Suku apapun dia, iya. Orang kota, orang desa kah dia, iya. Pokoknya siapapun makhluk Allah yang bernama manusia, hak-hak yang diamanahkan oleh Allah pertama kali kepada manusia itu agar manusia itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Maka semua risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang dimulai oleh Nabi Adam, risalah tersebut, dan diakhiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah kepada umat manusia itu. Kalau berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah, itu sama, tidak ada perbedaan. Apa? Yaitu anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau wajib mengabdikan hidupmu kepada Allah. Engkau wajib beribadah kepada Allah. Dan dilarang keras, hai manusia, siapapun kalian, untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam dimulainya dan diakhiri risalah itu pada
risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kalau berbicara tentang hak-haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pertama adalah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan dilarang keras melakukan perbuatan syirik. Jelas Pak? Ya. Nah, kalau ada manusia ini, bangsa apapun dia, melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah, kemudian sampai dia meninggal tidak bertaubat atas dosa syirik ini, tidak ada taubat sedikit pun atas dosa syirik ini, maka semua amal ibadahnya tidak ada nilainya sebagai bekal untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Pak, semua kebaikannya, semua ibadahnya, semua apapun hal-hal yang positif yang dilakukan di dunia tidak ada nilainya sebagai bekal untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada sama sekali menjadi bekal untuk dia menghadap kepada Allah. Hilang semuanya itu. Kalau kebaikan-kebaikan itu dia niatkan sebagai bekal untuk akhiratnya, itu hilang semua. Ya, karena Allah berfirman dalam ayat yang lain yang kita hafal ayatnya, saya yakin, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu berasal dari golongan orang-orang ya, ahlil kitab atau orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, di akhirat nanti dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya sekedar dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena orang yang kafir, yang baik dari ahlul kitab apapun orang melakukan perbuatan syirik itu, Allah katakan adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah. Nah, inilah dosa yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Jadi sebaik apapun orang yang melakukan dosa syirik dia di dunia, banyak bagaimanapun jasa orang yang melakukan perbuatan syirik di dunia, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tersebut tidak ada nilainya kalau dia niatkan untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani dan wajib beriman adanya kehidupan akhirat. Itu wajib Pak. Ya. Makanya dalam rukun iman, ya, beriman dengan adanya hari akhirat itu salah satu rukun iman yang keenam itu. Satu saja dari rukun iman yang 6 itu kita tidak imani, kita dianggap sudah keluar dari agama Islam. Oke Pak ya. Makanya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang manapun. Bangsa apa? Bangsa apapun. Suku apa? Suku apapun. Yang berstatus sosial bagaimana? Yang berstatus sosial apapun. Pokoknya selama dia manusia. Allah katakan, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian.
Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? La'allakum tattaqun. Dengan engkau mengabdikan hidupmu kepada Allah, dengan engkau beribadah kepada Allah, yakinlah ibadahmu kepada Allah tadi akan mengantarkanmu menjadi orang-orang yang muttaqin, akan mengantarkanmu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu dosa syirik adalah a'dzamu dzambi, dosa yang paling besar. Bahkan dosa yang tidak diberikan peluang ampunan oleh Allah. Kalau orang yang melakukan dosa syirik ini sampai mati menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia tidak bertaubat atas dosa syirik tersebut. Tapi kalau dosa selain syirik, walaupun dosa besar, insya Allah masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah. Makanya itu doa yang diajarkan dalam Al-Quran, yang sering kita baca, yang sering disebut dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, masih ada wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami agar kami hidup di dunia ini hasanatan, kebaikan apapun ya Allah, harta yang membawa kami hidup hasanah di dunia. Karena ada orang yang berlimpah hartanya justru jadi musibah bagi dia. Jabatan yang membuat kami hasanah di dunia. Karena ada orang gara-gara jabatannya lupa diri dengan jabatan itu, justru menyebabkan dia akhirnya melakukan dosa maksiat dan kezaliman. Karena ada peluang. Ilmu yang membawa hidup hasanah di dunia. Karena ada orang dengan ilmu, kepandaian, kecerdasan dan keintelektualannya, justru dengan ilmu itu akhirnya dia melakukan kezaliman. Ada orang seperti itu. Nah, yang kita minta, apapun kebaikan yang kau berikan ya Allah, jadikan kebaikan itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk kami hidup hasanah di dunia. Tapi nggak cukup hanya sekedar di dunia, wa fil akhirati hasanah. Pada waktu yang sama, hasanah di dunia itu ya Allah, jadikan juga sebagai kebaikan yang menyebabkan kami mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, yaitu harta yang bukan hanya sekedar membawa kebaikan di dunia, tapi harta yang mengantarkan ke dalam surga. Bukan hanya sekedar jabatan, tapi jabatan yang mengantarkan untuk kita bisa masuk surga. Bukan hanya sekedar kepandaian, kecerdasan, keintelektualan, tapi kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Nah, tapi nggak cukup hanya sekedar masuk surga, tapi wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada waktu yang sama, ya Allah, lindungi kami agar terpelihara dan dijaga, jangan sampai masuk neraka. Artinya masuk surga langsung. Karena ada orang, dan bahkan tidak sedikit, ya ujung-ujungnya sih masuk surga. Karena selain dosa syirik, ada peluang diberikan ampunan oleh Allah. Tapi, nah ini yang tapinya ini Pak, walaupun ujung-ujungnya masuk surga, tapi mampir dulu, transit dulu di neraka untuk menerima azab Allah. Makanya kita minta itu surga langsung, terhindar dari azab neraka. Jelas Pak? Kenapa?
Karena dosa selain syirik, dosa apapun, ya, walaupun orang itu sampai meninggal bisa jadi dia tidak taubat, ada peluang masih diberikan ampunan oleh Allah. Walaupun sampai mati dia tidak bertaubat. Diberikan peluangnya bagaimana? Dibersihkan dulu di dalam api neraka. Dia menerima akibat dari dosa-dosa besarnya itu atau dari dosa-dosa yang lain itu di neraka. Nah, di mana siksa neraka? Dalam hadis sahih yang pernah saya sampaikan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa saya kata Rasul, inna ahwana ahlin nari azaban rajulun fi ahmasi qadamaihi jamrotani yaglan huma bimahuhu kama yaglan min jalul futum. Dosa yang paling ringan di neraka nanti adalah dosa yang kayak apa? Yang menyebabkan azabnya itu yang paling ringan adalah di bawah kedua telapak kaki ada 2 buah bara. Saking panasnya bara tersebut, otak yang ada di kepalanya mendidih. Sebagaimana mendidihnya air yang diletakkan di bawah, yang diletakkan di atas kompor. Nah, itu baru azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang berat, apalagi yang paling berat. Nah, jadi orang-orang yang masuk surga yang diberikan oleh Allah ampunan, sekalipun di dunia dia melakukan dosa selain syirik dan tidak sempat bahkan bertaubat, insya Allah masih ada peluang diberikan ampunan oleh Allah. Tapi kapan? Setelah dia menerima konsekuensi dari dosa yang dia lakukan yang dia tidak sempat bertaubat tersebut. Dengan cara apa? Dibersihkan dulu oleh Allah di neraka. Kenapa? Karena Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Selama dia sampai mati tidak punya dosa syirik, sekalipun punya, sebelum mati dia sempat bertaubat atas dosa syirik tersebut. Nah, berapa lama dia di neraka? Berapa lama dia di neraka? Jawabannya tergantung banyak usaha. Maunya berapa lama, Pak? Ya, bandingannya waktu di akhirat nanti, 1 hari di akhirat dibandingkan dengan waktu di dunia, lamanya sekitar bandingannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu 1 hari akhirat, Pak. Jadi kalau umur kita 60 tahun atau 70 tahun atau mungkin 100 tahun, dan jarang orang sekarang umurnya 100 tahun. Jarang. Umur 90 tahun aja jarang. Alhamdulillah ibu saya masih ada, usianya udah 91. Lahir tahun 1933. Tapi ayah saya udah lama meninggal dari tahun 86. Ibu saya masih ada. Itu orang sekarang umur 90 tahun ini jarang, Pak. Ya, kebanyakan 60 ke atas sudah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan 50 pun sekarang udah banyak sekarang. Ya, Pak ya. Nah, jadi kalau umur 100 tahun, kalau dibanding dengan waktu hari di akhirat, 100 tahun itu baru 1/10 1 harinya akhirat. Maka sangat rugi orang yang menggadaikan akhiratnya dengan hanya sekedar untuk mendapatkan dunia yang sesaat itu. Sangat rugi orang yang mengorbankan akhiratnya hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dengan menggadaikan agamanya dengan melakukan kezaliman. Oke, Pak? Na'udzubillah, jangan sampai ilmu, harta, jabatan yang Allah amanahkan justru membuat kita masuk ke dalam neraka Allah. Nah, ini amanah pertama, yaitu
manusia diberikan amanah oleh Allah dalam hal yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Apa itu? Dilarang keras manusia melakukan perbuatan syirik dan wajib untuk bertauhid kepada Allah. Oke Pak ya? Nah, amanah yang kedua yang Allah amanahkan untuk dilaksanakan oleh setiap manusia adalah kita tidak boleh berbuat zalim kepada sesama makhluk, apalagi kepada manusia. Nggak boleh. Maka di sini ketika Rasulullah ditanya, dosa apa lagi ya Rasulullah yang besar setelah syirik? Apa kata Rasul? Antaktula waladaka khosyata ayakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu. Ya, ini cuma satu contoh. Satu contoh. Bukan sekedar membunuh anak, membunuh siapapun manusia. Ya. Kalau anak, kenapa dibunuh? Khosyata ayakula ma'aka. Karena kau takut miskin, ngerepotin. Takut biaya atas ya anakmu tersebut, biaya makannya, biaya minumnya, biaya sekolahnya, biaya pakaiannya, kamu takut miskin sehingga kau bunuh anak itu. Ada pertanyaan, sekarang ada orang-orang tua, dia nggak bunuh anaknya, cuma ditinggal, dia nggak mau tahu makan mau kagak tuh anak, mau sekolah tuh anak, dia nggak peduli. Ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Sono kawin, di sini kawin, beranak tinggal, dia nggak peduli itu anak. Ketika anaknya udah gede, pura-pura bapaknya gede-gede. Lu tahu nggak? Boleh bapak lu. Ya Allah. Alhamdulillah min. Kenapa dosa besar nomor 2 itu adalah menzalimi manusia? Karena memang ya amanah Allah kepada semua manusia. Kita itu ya bahkan bukan cuma kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk-makhluknya Allah. Kita dilarang untuk menzalimi mereka dan kita wajib berbuat adil kepada manusia itu. Apa sih adil? Adil itu memperlakukan apapun dan siapapun dengan perlakuan yang memang seharusnya. Zalim memperlakukan atau memposisikan apapun dan siapapun tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya. Bahasa gampangnya Pak, ini adil dan zalim menurut bahasa. Peci ini letaknya di kepala, walaupun harganya cuma 40 ribu. Ini saya beli peci 40 ribu gimana? Ya, terus terang aja 40 ribu di peci. Walaupun harganya 40 ribu, ini peci tempatnya di kepala. Kebetulan saya punya sepatu dibeli di Italia. Harganya sudah nggak perlu tanya deh ya Pak ya. Sepatu di Italia. Ya, punya sepatu. Harganya jauh lebih mahal dari peci yang 40 ribu. Mungkin satu pasang sepatu saya itu bisa jadi sebanding dengan 100 peci harganya. Tapi secara pengertian bahasa, walaupun peci itu harganya 40 ribu, sepatu harganya 4 juta, tetap saya dibilang zalim. Kalau sepatu saya taruh di kepala, kalau peci saya taruh di kaki. Oke Pak? Kenapa? Karena saya tidak memposisikan sesuatu sesuai dengan posisinya. Kenapa? Saya tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena saya tidak memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya. Oke Pak ya? Itu namanya zalim. Dan amanah Allah kepada semua manusia
siapapun itu manusia tanpa terkecuali, ya, amanah yang wajib ditunaikan kalau hubungannya dengan hubungan sesama hamba Allah, haram hukumnya, dilarang keras hukumnya, berbuat zalim artinya wajib bertindak adil. Makanya itu dalam hadis qudsi Rasulullah pernah bersabda, inni haramtul zulma ala nafsi fala tadzulmu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengharamkan kezaliman. Maka kata Allah, ya, karena kezaliman itu aku haramkan atas diriku, maka semua hukum Allah, ketetapan Allah, tidak ada yang menzalimi objek hukum Allah, itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak usah jauh-jauh. Nih, nggak usah jauh-jauh. Kita di dalam Islam disunahkan kalau masuk kamar mandi, sekalipun sudah berdoa, disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena ternyata kalau kita memasuki kamar mandi dan kita tahu kamar mandi itu tempat yang basah, kadang-kadang licin, kadang-kadang ada lumutnya, kadang-kadang bekas sabun yang lupa disiram. Dahulukan kaki kiri, seandainya pun terpleset, pertahanan kaki kanan masih kuat untuk menopang beratnya tubuh. Tapi kalau kaki kanan yang didahulukan kepleset, fatal, Pak. Karena, ya, pertahanan kaki kiri tidak sekuat pertahanan kaki kanan dalam menopang tubuh tersebut ketika terpleset. Makanya dalam Islam itu selain kita dianjurkan untuk berdoa sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kita disunahkan mendahulukan kaki kiri bukan kaki kanan. Bagaimana? Itu baru itu satu, belum yang lain. Makanya Zakir Naik, seorang kristolog internasional berkebangsaan India yang sekarang tinggal di Malaysia, murid setianya seorang kristolog internasional bernama Ahmad Deedat dari Afrika Selatan, itu berkata, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini dalam kehidupan manusia, ya, apa kata Zakir Naik? 85% kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu membuktikan kebenaran syariat Islam. Ya, membuktikan kebenaran syariat Islam. Silahkan cari bukti-bukti kebenaran syariat Islam itu. Subhanallah. Ya, bahkan ada satu informasi, ya, di dunia maya yang disebut dengan AI. Mungkin ada yang pernah dengar tentang AI, Pak? Pernah, Pak, ya? Itu sekarang ada program AI namanya ChatGPT. Ada yang tahu? Pernah ada program namanya di AI itu ChatGPT. ChatGPT. Itu Elon Musk, salah seorang yang mempunyai saham yang terbesar dalam program AI ini. Elon Musk itu salah seorang donatur kampanyenya Donald Trump yang akan dilantik bulan Januari ini untuk jadi presiden kembali di Amerika. Itu Elon Musk yang mempunyai saham yang cukup besar di program AI ini bingung. Apa dia bilang? Ya, gelisah. Apa dia bilang? Dengan adanya program ChatGPT di AI tersebut, terbuka kebenaran Islam. Jadi kalau AI itu dibuka, ditanya apa agama yang benar, jawabannya Islam. Siapa itu Isa?
Rasul. Apa agamanya Nabi Isa? Islam. Itu nggak bisa direkayasa, Pak. AI itu, Pak. Nggak bisa direkayasa. Sehingga sekarang orang pada bingung. Kemajuan teknologi ini justru membuka kebenaran Islam itu. Subhanallah. Makanya sekarang Eropa dan Amerika, ya, perkembangan Islam terutama sejak peristiwa 7 Oktober 2023 yang terjadi di Palestina. Itu membuka mata dunia. Kurang canggih apa teknologi, alat-alat perang dan modal keuangan dan bantuan sekutu-sekutu Israel dalam menghancurkan Gaza. Tapi sudah lebih 1 tahun sampai sekarang perang itu belum jelas kapan akan selesai. Sudah lebih 1 tahun. Padahal Gaza itu daerah yang sekecil paling kecamatan Bojonggede. Belum hancur. Padahal menurut hitungan mereka seminggu wassalam. Walaupun di antara pemimpin-pemimpin tertingginya Hamas seperti almarhum Asy-Syahid Ismail Haniyah, Asy-Syahid kemarin Yahya Sinwar telah meninggal dunia. Tapi itu tidak menyusutkan dan tidak menghilangkan jiwa perjuangan dan jihadnya orang-orang Palestina. Ada apa dalam Islam ini? Mereka bertanya-tanya dan mempelajari Islam. Ada apa kekuatan pada agama Islam ini? Ada apa? Coba Syria kemarin hari Senin tumbang. Itu pemerintahnya yang sudah 53 tahun berkuasa. Tapi karena HTS, Hay'ah Tahrir Syam ini, ya, tadi saya baca sebelum ke sini perkembangan terakhir, Abu Muhammad Al-Julani, ya, itu pemimpinnya. Itu bukan nama asli, Pak. Nama aslinya kalau tidak salah Ahmad Asy'ari. Itu mengatakan setelah tumbangnya Asad ini, insya Allah Suriah akan berlandaskan kepada syariat. Dan ini negara yang kedua setelah Afghanistan. Afghanistan kurang apa dihancurkannya oleh Uni Soviet. Uni Soviet yang hancur. Afghanistan kurang apa dihancurkan oleh Amerika. Amerika yang menyerah. Dan berdirilah negara yang bernama Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Yang menurut Taliban dia menegakkan syariat Islam dalam tata cara kehidupan negaranya. Suriah juga begitu. Ini Ahmad Jaulani bilang, coba bayangkan, kurang canggih apa teknologi perang yang dimiliki oleh Israel menghancurkan yang namanya Palestina, apalagi dalam 1 tahun lebih ini Gaza. Teknologi cerah, senjatanya canggih-canggih, Pak. Tanknya itu yang belum dimiliki oleh negara siapapun di dunia ini. Belum tentara sekutu Amerika, Inggris dan macam-macam tentara bayaran yang ikut perang terhadap yang namanya Hamas. Hamas itu hanya beberapa orang, Pak. Kekuatan apa dalam Islam ini? Ini yang menjadi pertanyaan mereka. Sehingga saya ikuti perkembangan Islam di Eropa dan Amerika. Terutama dalam 1-2 tahun ini, Islam itu berkembang 400%. Karena ini menyadarkan manusia. Ada apa kekuatan dalam Islam itu? Nah kalau kita enggak, kita didoktrin dengan doktrin sekuler yang memisahkan hidup dari agama. Kita didoktrin dengan ajaran-ajaran liberal, bebas melakukan apapun, tidak terikat dengan hukum apapun, apalagi hukum agama. Negara pun nggak boleh ngatur-ngatur kehidupan manusia. Kacau, Pak.
Ekonominya ekonomi sekuler, politiknya politik sekuler, pergaulannya pergaulan sekuler. Semua kehidupan kita ini dijauhkan dari agama kita. Ya kan teman? Kita begitu gampang dipecah belah. Coba, sebagian kelompok di tempat kita saat ini, Pak, ada sebagian kelompok eksklusif. Ngaji, walaupun di depan rumah dia nggak hadir. Kalau ustadz yang ngajar itu bukan dari kelompoknya. Tapi kalau ustadz dari kelompoknya, rumahnya di Bogor, pengajian di Bekasi, dia datang. Apa? Bawa? Walaupun hujan datang. Tapi kalau di depan rumahnya, karena bukan dari kelompoknya, nggak pernah datang. Dengerin aja kagak. Fanatik-fanatik nggak jelas. Padahal yang dipersoalkan cuma masalah-masalah khilafiyah yang tidak akan pernah ada satu katanya. Dan khilafiyah itu rahmat, Pak. Ulama mengatakan ikhtilafu ummati Muhammad rahmah. Karena dengan adanya masalah khilafiyah itu ada solusi, ada alternatif. Ini kagak merasa paling benar sendiri, sudah kayaknya punya kelompok dia doang. Kalau di akhirat nanti kita masuk surga Pak, rame-rame, yang tukang sayur, Pak dulu kan yang jual sayur ya waktu kita di dunia ya. Iya, alhamdulillah Pak ya, kita sama-sama masuk surga. Yang tukang ketupat ya, ibu yang jualan ketupat dulu kalau saya sarapan, nah, ketemu di surga. Enak gak Pak? Enak. Yang sering ngantar kita ojek, dah Pak, ketemu di sini kita Pak. Dulu di dunia Bapak kan yang sering bawa saya ojek ya Pak ya. Yang tukang ojek masuk surga, yang tukang ketupat masuk surga, supir angkot masuk surga. Enak gak Pak? Masinis keretanya masuk surga. Kan Bapak yang polisi yang di samping rumah saya dulu ya? Iya, polisinya masuk surga, jaksanya masuk surga. Enak gak Pak? Enak. Ya, ngayung di surga nanti Pak ya. Insya Allah. Ini masuk surga maunya cuma kelompok dia doang. Orang yang selain kelompoknya nggak ada yang benar semua. Astagfirullahaladzim. Pak, Islam itu Pak rahmatan lil alamin. Ciri-ciri rahmatan lil alamin itu akhlak karimah, akhlak mulia. Apakah orang berakhlak tinggal di satu tempat 10 tahun tidak mau kenal siapa yang tinggal di sebelahnya, jemaah di masjidnya, kalau dengan alasan lain kelompok pengajian? Astagfirullahaladzim. Apakah itu rahmatan lil alamin? Ketemu pun kadang-kadang buang muka. Tapi alhamdulillah di komplek ini nggak ada. Insya Allah. Nggak ada kan ya Pak ya? Nggak ada kan? Insya Allah. Rahmatan lil alamin itu adalah akhlak karimah Pak dasarnya. Ya jangankan dengan orang sesama agama kita, dengan orang yang tidak beriman pun dalam Islam tak boleh dijadikan perbedaan agama, perbedaan akidah sebagai alasan untuk kita berbuat zalim, itu tidak boleh. Karena apa? Urusan agama itu lakum dinukum. Ini kepada sesama umat beragama yang satu agama, hanya beda mensikapi masalah-masalah khilafiyah. Astagfirullahaladzim. Berarti kan kita nggak memposisikan tetangga kita sesuai dengan posisi yang seharusnya diapakan. Tidak memperlakukan tetangga kita sesuai dengan perlakuan yang semestinya kita ngapain dengan tetangga itu. Bagaimana? Makanya hak wasiat yang kedua, ya, amanah yang kedua. Setelah kita dilarang keras untuk melakukan perbuatan syirik, kita dilarang keras untuk berbuat zalim. Apa itu berbuat zalim? Memperlakukan apapun dan siapapun
dengan perlakuan yang tidak seharusnya, dengan perlakuan yang tidak seharusnya. Itu dengan perlakuan yang memposisikan dan memperlakukan dengan perlakuan yang tidak seharusnya. Ya, contoh kecil aja tadi, peci walaupun harganya 40.000, sepatu dari Italia harganya 4 juta, kan 100 peci itu Pak ya, bandingannya. Satu sepatu, satu pasang. Tapi tetap kita dibilang zolim kalau peci ditaruh di kaki, sepatu ditaruh di kepala. Bahkan bukan cuma zolim, apa kata orang? Ini orang sakit jiwanya apa ini? Jadi orang zolim itu sebetulnya orang yang jiwanya sudah sakit. Kenapa? Dia sudah nggak normal lagi cara berpikirnya. Kenapa? Yang semestinya tetangganya diperlakukan dengan baik dan dengan benar, dia perlakukan dengan kezoliman. Makanya orang yang berbuat zolim itu orang yang berbuat zolim itu sebenarnya orang yang tidak memakai akal sehatnya. Oke Pak? Nah, kemudian makanya di sini dikatakan, diberikan contoh salah satu dosa besar, engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Maka ada pertanyaan, bagaimana hukumnya keluarga berencana? Ini udah lama. Ya, dilihat motifnya. Kalau keluarga berencana itu alasannya takut miskin, sehingga membatasi anak yang lahir, nggak boleh. Tapi kalau keluarga berencana itu alasannya karena mungkin ini ibu ini kalau hamil lagi secara medis akan fatal, akan terancam keselamatan nyawanya, silahkan, nggak ada masalah. Ya Pak ya. Tapi kalau ketika seorang ibu itu sudah hamil positif, apalagi sudah bernyawa itu janin, itu tidak boleh dilakukan pengguguran. Oke Pak, jelas sampai di situ. Yang ketiga, sebagai dosa besar lagi, antuzania halilata jarika. Engkau berselingkuh, berbuat zina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min. Berarti kita otomatis tidak menghargai dan tidak menghormati tetangga kita. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita dijaga oleh Allah dalam hidup kita untuk melakukan dosa-dosa besar seperti ini. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kita bertaubat atas dosa apapun yang kita lakukan. Dan insya Allah ya Allah, kita berharap kepada ya Allah, selalulah beri kami ini hidayah dan taufik-Mu dalam kehidupan kami ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, Saudara Rul. Jadi ada pertanyaan silakan, siapa? Ini dulu Rul. Ya, oke. Selamat. Terkait dengan penjelasan tadi orang nomor 2 itu Ustaz. Ada salah satu paham di kelompok orang yang mengatakan bahwa anak dan istri itu adalah hiasan dunia, Ustaz. Dan bahkan mereka itu dengan bangga pergi kemana-mana untuk memperkuat anak dalam Islam. Itu gimana Ustaz? Gimana Pak? Jadi ada kelompok paham yang mengatakan anak dan istri itu hiasan dunia, jadi yang silau. Jadi mereka itu berbondong-bondong untuk melakukan siaran agama Islam, tapi paham mereka itu anak dan istri itu sebagai hiasan dunia. Itu gimana? Anak dan istri itu selain perhiasan juga sebagai ujian hidup. Ujian apa? Ya banyak sekali Pak. Selain apa? Selain ya ujian hidup di situ, ujian keimanan. Walaupun dia perhiasan, coba maaf. Ya. Saya kalau ketemu teman-teman saya, Pak, saya selalu ditanya, anak lu berapa?
Kalau sekarang bukan ditanya cuma anak, cucu itu berapa? Enggak ditanya mobil lu ada berapa, rumah lu gedung apa kagak, lu punya usaha apa? Enggak. Benar nggak? Cucu udah berapa? Anak udah berapa? Kadang-kadang ada lagi teman bercanda, istri lu cuma baru berapa? Kan gitu loh Pak ya? Walaupun umur sudah 70 tahun, kadang-kadang masih ditanya juga itu. Ya kan Pak? Istrinya berapa? Pak Komsin istri berapa Pak? Cuma satu? Ya Allah. Oke Pak, kan perhiasan dong. Itu manusia. Tapi walaupun anak istri itu adalah perhiasan dan kebanggaan, ya kita harus juga sadar itu juga amanah dan titipan dari Allah. Nah makanya ya ada satu hadis Nabi begini Pak, idza duyiatil amanatu fantazir sa'ah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang nomor 59. Apabila amanah yang diberikan oleh Allah itu disia-siakan, tunggu aja saat kehancurannya. Ditanya Rasulullah, wa ma ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana cara menyia-nyiakan amanah itu? Idza usidal amru ila ghairihi fantazir sa'ah. Jika suatu persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak mumpuni dalam mengemban amanah itu. Ya, coba sekarang, kadang-kadang dengan alasan politik, apapun, orang yang nggak kompeten dalam memegang amanah, menjalankan amanah itu masih kayak bocil. Ya Allah. Kalau ini diteruskan Pak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Pak? Ada orang katanya, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita, punya jabatan menteng, masih main tamiya, masih main-main ladu. Gimana ceritanya ini? Sekarang negara coba lihat dunia udah kayak apa sekarang Pak? Teknologi, strategi musuh dalam menghancurkan umat. Bagaimana dia akan bisa menyelesaikan masalah? Apakah cuma baca tek juga nggak tahu di mana titik komanya? Itu di negeri namanya antah berantah. Kacau kayak gini. Apabila suami sudah tidak amanah, memperlakukan istrinya sudah zalim, hancur itu keluarga. Apabila istri diamanahkan oleh Allah mendapatkan pasangan hidup suami, nggak dijaga suaminya, nggak diperlakukan suaminya dengan baik dan tidak memberikan hak-hak suaminya, hancur itu tetap keluarga. Apabila orang tua diberikan amanah keturunan oleh Allah, nggak dijaga tuh anak, nggak dididik itu anak, diberi makan sudah nggak tahu halal haram, hancur itu keluarga. Jadi anak istri itu ia perhiasan dan kebanggaan, ya kan Pak? Tapi sekaligus juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita menjaga amanah anak dan istri itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah? Oke, yang kedua. Kalau Syirik ya? Dosa syirik, kalau dosa syirik kecil itu melakukan perbuatan ria. Kebaikan yang kita lakukan niatnya bukan karena Allah, ingin dapat pujian, pencitraan. Itu pun sudah menghilangkan semua kebaikan yang kita lakukan.
Kalau kita melakukan satu kebaikan, sekalipun kebaikan itu dirasakan oleh orang, manfaatnya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu niatnya ingin dipuji orang, itu kebaikan itu nggak ada nilainya di hadapan Allah sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah. Kita wajib mengimani bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan di akhirat. Bahkan kehidupan di akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Maka kematian dalam Islam itu, menurut Islam itu bukan akhir semua persoalan, bahkan kematian adalah awal di mana manusia akan memulai kehidupan yang baru yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, di akhirat itu tempat cuma dua, kalau nggak surga neraka. Kita sebagai orang beriman mutlak kalau ingin masuk surga di akhirat, ini amanah Allah kepada semua manusia. Haram dan dilarang keras untuk melakukan perbuatan syirik. Kalau Anda melakukan perbuatan syirik sampai meninggal tidak bertaubat atas dosa syiriknya itu, maka tidak ada ampun dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Selamanya iya, tapi kalau dia sampai meninggal sekalipun punya dosa syirik, sempat bertaubat sebelum dia meninggal, masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati yang perlu kita imani. Soal agama lain meyakini keimanan mereka seperti ajaran agama mereka, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh menistakan agama mereka. Tapi kita sebagai orang Islam wajib mengimani apa yang ada dalam rukun iman kita. Oke, Pak? Oke, cukup. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Seperti biasa, Pak. Ya, tahun lalu saya titip ada kalender rule. Kenapa, Pak ya? Untuk sosialisasi, alhamdulillah. Ya, sosialisasinya saya bersyukur kepada Allah ya. Mudah-mudahan ya, tidak memberatkan Bapak semuanya. Ya, satu kalender ya mau dibayar silahkan 30.000 ya, bulan depan aja Pak. Alhamdulillah nggak memberatkan kan? Memberatkan nggak? Nggak. Misal itu saya titip 20 atau berapa ya? Berapa? Awak barang awet setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa terus? 20 ya? Hah? Ikut 3 jam, 4. Ya, buat 5. Taruh sini ya. Udah jam 6 kurang. Saya jam 7 harus di Bogor, janji. Hah? Ya. Ini matiin nih. Ya, terima kasih Ustaz.